Halo semuanya, nama saya Arvinda Febriana AB. Saya adalah seorang mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, di video ini saya akan membahas tentang literasi digital, konsep manusia konvensional dan manusia digital, serta perkembangan psikologi masyarakat di Indonesia, terkhususnya di Pulau Ndao. Jadi, apa sih itu literasi digital? Dikutip dari buku Perang Literasi Digital di Masa Pandemik, tahun 2021 karya Devri Suherdi, literasi digital merujuk pada pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Lalu, menurut Paul Gilster dari buku yang berjudul Digital Literacy yang diterbitkan pada tahun 1997, mengartikan bahwa literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi dalam berbagai bentuk, baik itu dari sumber yang perangkat komputer ataupun dari ponsel. Nah, pastinya kita sudah sering melakukan hal ini, bukan? Bahkan dalam urusan sepele pun kita langsung bisa mengakses literasi digital lebih cepat daripada mengakses buku secara manual. Apalagi kini didukung dengan jaringan internet yang lebih representatif dan ponsel yang semakin canggih. Nah, literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis yang dibentuk dalam digital. Nah, kemampuan ini teman-teman mencakup berbagai aspek seperti keterampilan akses. Keterampilan akses ini mengacu pada kemampuan untuk mencari dan menemukan informasi di internet. Nah, lalu ada keterampilan evaluasi. Keterampilan evaluasi ini mengacu pada kemampuan untuk menilai kredibilitas dan keadaan dalam informasi. Berikut yaitu keterampilan pengolahan. Ini mengacu pada kemampuan untuk memahami dan menganalisis informasi. Berikut yaitu keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan komunikasi ini apa sih? Keterampilan komunikasi ini kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif menggunakan teknologi digital. Berikut yaitu keterampilan etika. Nah, ini mengacu pada kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab dan beretika. Nah, bentuk literasi digital kini banyak kita temui di internet ataupun di perpustakaan kota dan perpustakaan daerah. Nah, salah satu bentuk literasi digital yang bisa dan sering kita jumpai di internet berbentuk e-book ataupun bahan bacaan yang berbentuk digital. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang manusia konvensional dan manusia digital. Nah, manusia konvensional ini terbiasa dengan interaksi tatap muka, komunikasi tradisional. Nah, mengonsumsi informasi melalui media konvensional seperti koran, buku, dan televisi. Jadi, manusia konvensional ini memiliki pemahaman yang lebih terbatas tentang teknologi digital dan internet. Berikut yaitu manusia digital. Nah, manusia digital ini terbiasa dengan interaksi online dan komunikasi digital, seperti mengonsumsi informasi melalui internet dan media sosial. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknologi dan digital internet. Contohnya, kalau dahulu kita mengakses berita di koran dengan sangat minim beritanya, namun sekarang adanya digitalisasi, kita bisa mengakses berita melalui gawai kita, bahkan kita bisa mengetahui kejadian apa yang sedang terjadi di penjuru dunia ini dengan mengetahui banyak berita dan informasi. Perkembangan manusia juga terus meningkat, dalam hal ini pengetahuan dan ilmu-ilmu baru. Namun tidak hanya sesuatu yang positif saja yang didapatkan, adapun hal-hal negatif yang sangat menyeramkan jika salah dalam mempergunakan teknologi. Nah, perkembangan psikologi masyarakat Indonesia di era digital membawa dampak signifikan terhadap psikologi masyarakat Indonesia, termasuk di Pulau Ndao, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, pergeseran interaksi sosial. Nah, interaksi sosial semakin banyak terjadi di dunia online yang dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kemudahan komunikasi dan perluasan jaringan sosial. Dampak negatifnya adalah potensi cyberbullying, kecemasan sosial, depresi, serta menjelekan nama orang lain di media sosial. Kecanduan teknologi. Penggunaan teknologi digital yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan yang dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik. Di perubahan pola pikir. Nah, di era digital memungkinkan akses mudah ke informasi dan ide-ide baru yang dapat mendorong perubahan pola pikir dan nilai-nilai masyarakat. Yang berikut yaitu ketimpangan informasi.
Akses informasi yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan digital dan memperparah ketimpangan sosial. Jadi pentingnya literasi digital di tengah perubahan psikologi yang diakibatkan di era digital ini, literasi digital menjadi semakin penting. Literasi digital dapat membantu masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal dan bertanggung jawab, melindungi diri dari cyberbullying, penipuan online, dan konten berbahaya lainnya, memperkuat kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi kesimpulannya, era digital membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Pulau Ndau. Memahami literasi digital dan bagaimana hal itu mempengaruhi psikologi masyarakat sangatlah penting untuk memastikan pemanfaatan teknologi digital yang optimal dan bertanggung jawab. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan sampai jumpa.